Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Terus Kapirosi dari kelas 5A. Di sini untuk menyelesaikan soal UAS nomor 2 dari pelajaran basis data 2. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah database di mana di database tersebut ada dua tabel, yaitu tabel dosen dan tabel mahasiswa. Di sini yang ditampilkan cuma tabel mahasiswa saja, jadi mungkin tabel dosennya itu disuruh ngarang sendiri. Jadi kita langsung saja masuk ke tabel mahasiswa, isinya persis seperti yang ada di situ. Jadi ada Budi Iskandar ini di bawah ini. Nah, datanya sama persis. Terus juga Budi Darmanto. Ini juga datanya sama persis, dan juga Dedi. Ini juga sama persis. Lalu dilanjutkan dengan isi dari tabel dosen, di mana di sini ia mengarang sendiri, di mana ada DN1 sampai DN4, ada Sukoharjo, ini DN1, ada DN2 Sukohati. Karena memang di sini dibutuhkan ya, karena itu ya harus memilih di antara kedua ini, DN2 atau DN4 itu harus ada yang Sukohati. Ini saya pilih DN2, DN02, terus DN03 Ngalim dan DN04 Marsuki. Jadi ini cuma ngarang semua karena memang kebetulan tidak ada di sini keterangan tabel dosennya. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah, oh ya, saya juga belum ngasih tahu. Jadi ini ada kardinalitas, ada hubungan antara dosen dengan mahasiswa, di mana di sini sudah ada, bisa dilihat kode dosen yang ada di sini itu terhubung ya, kode dosennya dengan kode dosen yang ada di sini. Nah, ini ada tandanya di bawah, ini berarti terhubung. Terus ini juga ada garisnya. Jadi kalau tidak ada hubungan, nah seperti ini, itu tidak ada garisnya. Ini berarti sudah ada foreign key-nya. Jadi bisa kita lanjutkan. Langsung A, tampilkan NIM, nama mahasiswa, nama dosen, yang dosen walinya Sukohati menggunakan join. Saya sudah menyelesaikan ini semua insya Allah. Jadi nanti ini tinggal memperlihatkan dan menjelaskan fungsi-fungsinya saja. Ini adalah SQL-nya. Ini deklarasi untuk join-nya ya, yaitu menggunakan select mahasiswa .nim mhs ya, nim mahasiswa itu untuk menampilkan nim. Lalu juga nama mahasiswa. Nah, dan selanjutnya yang terakhir ini dosen nama dosen itu untuk menampilkan nama dosennya menggunakan inner join ya, from mahasiswa inner join dosen. Jadi ini menggunakan dosen yang dijadikan patokan ini ya keduanya, soalnya inner join, jadi bukan left bukan right, tapi keduanya yang datanya sama, inner join on mahasiswa kode dosen. Jadi ini kardinalitasnya, mahasiswa kode dosen dan juga dosen kode dosen. Ini kardinalitasnya, yaitu yang menghubungkan kedua tabel tersebut. Dan yang ditampilkan itu cuma ya, ini ada where yang ditampilkan itu jika dosen nama dosen, jika nama dosen dari tabel dosennya itu namanya Sukohati. Jadi yang ditampilkan cuma Sukohati saja. Sehingga kalau di run ya seperti yang ada di bawah itu. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul NIM dari mahasiswa, terus namanya Budi Iskandar, dan nama dosennya Sukohati. Insya Allah sudah tepat. Jadi kalau kita lihat di sini di tabel dosennya, Budi Iskandar itu DN02. DN02 itu merupakan kode dosen dari Sukohati. Jadi ya sudah untuk yang nomor A. Nomor B, tampilkan daftar dosen yang tidak memiliki mahasiswa perwalian. Yang tidak memiliki mahasiswa perwalian, ini ya, ini benar. Yaitu menggunakan select D titik bintang, jadi menampilkan seluruh isi dari tabel dosen. Bintang ini untuk menampilkan seluruh isi dari tabel dosen, seluruh kolomnya dari dosen ya, from dosen. Ini D ini bisa dibilang untuk memudahkan saja, jadi penamaan gimana itu namanya, deklarasi ya, deklarasinya itu menggunakan D saja, jadi biar singkat. Nah, nanti
yang selanjutnya menggunakan date, jadi tidak menulis dosen tapi menulis date saja cukup. Menggunakan left join, jadi di sini menggunakan left join. Left joinnya itu mahasiswa juga saya kasih deklarasi M, jadi nanti manggilnya itu pakai M bukan pakai mahasiswa, tapi bukan pakai MHS, tapi ya sama aja, bisa, keduanya bisa. On d.kode dosen, ya ini kardinalitasnya tadi sama. Jika M alias dari mahasiswa yang kode dosennya 0, jadi yang tampil itu isi dari tabel dosen menggunakan left join kan. Jadi yang left kan yang dosen yang pertama kali dideklarasikan. Jadi left dan right itu gini. Kalau left join yang ini ditampilkan, kalau right join yang ini ditampilkan. Dan ini karena ini left ya, jadi yang ditampilkan yang kiri alias yang dosen. Cuman yang ditampilkan itu cuma apa? Yang ditampilkan itu khusus data yang di tabel mahasiswa kode dosennya itu 0. Jadi yang enggak ada di tabel mahasiswa, yang kode dosennya tidak ada di tabel mahasiswa. Jadi di sini kan ada DN 002, DN 004 dan DN 002 dan 004 saja. Jadi yang tampil itu harusnya 001 dan juga 003. Jadi ya kita run saja, kita run langsung. Nah, yang tampil 0103. Oh, ini 00, ini 01. Ya, enggak masalah harusnya. Kalau perlu kita perbaiki, harusnya sih enggak perlu ya. Cuman ya enggak apa-apa. Nah, cuma perbedaan 0 saja tapi sudah benar. Nah, ini harusnya yang di mahasiswa berubah sih. Nah, berubah. Ya, yang ikutin jadi. Itu sih pentingnya kardinalitas begitu. Jadi saat ada perubahan di tabel utamanya atau tabel tempat primary key-nya, nanti di foreign key juga ikut berubah. Begitu. Terus yang selanjutnya yang C, tampilkan daftar mahasiswa yang berulang tahun 1 minggu yang lalu. Untuk ini, untuk satu ini saya nggak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari soalnya itu tidak ada yang berulang tahun 1 minggu yang lalu. Karena sekarang tanggal 10 ya, tanggal 10. Yang berulang tahun hari ini memang ada, tapi yang berulang tahun 1 minggu yang lalu itu tidak ada. Tidak temukan. Jadi yang C saya lewati. Langsung saja yang D, hapus mahasiswa yang dosen walinya Sukohati. Ini sebenarnya cukup simpel ya. Kita bisa menggunakan yang pertama tadi ya, yang ini kita copy paste saja, copy, terus kita buat SQL baru biar terpisah ya. Kita paste. Apa ini? Nah, seperti ini ya. Terus bagian depan ya, sebelum from ini kita ganti dengan delete. Delete apa? Delete MHS. Jadi hapus mahasiswa yang inner join ya, menggunakan inner join. Jadi sebenarnya ya data yang ada di sini, yang outputnya ini itu nanti dihapus. Jadi kita mungkin langsung run aja, nanti biar kelihatan. Nah, ini terhapus. Jadi menghapus data di mahasiswa, menghapus tabel isi dari tabel mahasiswa dari tabel mahasiswa yang inner join-nya dosen on ini kardinalitasnya apabila dosen nama dosennya adalah Sukohati. Jadi kalau sudah tahu yang ini pasti bisa hapus yang ini. Hapus pakai inner join pasti bisa. Terus kalau melihat hasilnya itu sebentar. Nah, di sini ya. Kita buka yang mahasiswa. Bakal hilang tinggal 2. Ya, tinggal 2. Berarti sudah selesai untuk yang D. Kita lanjut yang E. Yang E itu ganti field atau atribut tanggal mahasiswa menjadi tanggal lahir pada tabel mahasiswa. Nilai, oh iya, itu sudah. Nah, ini dia, yaitu menggunakan alter tabel. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, bagian mahasiswa sini, ini tuh tanggal mahasiswa, nama kolomnya.
disuruh merubah menjadi tanggal lahir itu menggunakan alter table. Jadi menggunakan alter table, mahasiswa change terus nama yang itu nama kolom yang ingin diganti dan nama kolom baru dari tanggal mahasiswa menjadi tanggal lahir. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan ini tipe datanya yaitu varchar 50. Ini bisa diganti ya terserah, integer juga bisa, cuman kalau tanggal karena tanggal ini ada garisnya ya, ada garis tengah jadi kayaknya nggak bisa kalau integer. Terus not null, jadi tidak boleh kosong, not null, harus ada isinya. Kita langsung saja execute. Nah seperti ini. Terus di tabel mahasiswa ini kan belum kelihatan berubah ya, itu di refresh jadi tanggal lahir. Jadi untuk nomor 2 ini sudah selesai semua. Jadi saya akhiri saja, terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.